Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Mahira Noviani dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, dengan dosen pembimbing saya yaitu Tefani Putri Diantina, SPC MPC Psikolog, akan memaparkan secara singkat isi penelitian saya yang berjudul Studi Deskriptif Trait Emotional Intelligence pada Gamers yang terindikasi kecanduan game online. Masuk ke pendahuluan, jadi diawali dengan adanya peningkatan penggunaan internet di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu hal yang paling banyak diakses di internet itu ada yang namanya bermain game online. Nah, di sini bermain game online itu memiliki manfaat selain sebagai hiburan, juga misalnya ada meningkatkan problem solving, lalu kemampuan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Namun juga ada bahaya yang mengintai bagi mereka yang bermain game online secara berlebihan. Itu yang namanya Internet Gaming Disorder atau IGD, nama untuk istilah lainnya itu ada kecanduan game online. Nah, kecanduan game online itu yang paling rentan adalah mereka yang usianya remaja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bagi orang dewasa juga terkena Internet Gaming Disorder. Karena mereka itu lebih punya kebebasan untuk bermain game online, lalu juga pengawasan eksternal juga kurang. Nah, salah satu hal yang menyebabkan berkontribusi terhadap kerentanan seorang terkena IGD itu ada yang namanya kepribadian. Nah, di sini ada yang namanya Trait Emotional Intelligence atau TEI, yaitu suatu teori kepribadian yang fokus terhadap aspek-aspek afektif dari seseorang. Nah, mereka yang mempunyai Trait Emotional Intelligence yang rendah ini diasumsikan akan menjadikan game online ini sebagai suatu pelarian untuk supaya mereka bisa terhindar berurusan dengan emosi-emosi dunia nyata yang akhirnya mereka ini akan terus mempertahankan dan mengembangkan IGD. Nah, IGD ini ada tiga kategori, yaitu mild, moderate, dan severe. Di sini tujuan penelitian itu untuk melihat gambaran TEI dari masing-masing kategori IGD. Lalu masuk ke metodologi. Di sini untuk populasi penelitiannya gamers berusia dewasa awal, yaitu yang usianya 18-40 tahun, yang terindikasi game IGD di Kota Bandung. Lalu untuk alat ukurnya sendiri ada dua, yaitu GAS dan juga TQSF, dan keduanya sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat definisi operasional masing-masing variabel, yaitu ada IGD dan TEI. Sedangkan untuk analisis sendiri itu nanti akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Berikut adalah hasil penelitian dan diskusi. Jadi pada penelitian itu dapat terlihat gambaran masing-masing TEI dari gamers pada kategori-kategori IGD. Di sini itu ada mild, moderate, dan severe. Pembagiannya itu kalau skor 0 sampai 16 itu menunjukkan tidak adiksi, dan ini saya tidak pakai. Yang saya pakai adalah yang mild, moderate, dan severe, yaitu 17 sampai 32, 33 sampai 48, dan 49 sampai 63. Dan untuk TE-nya ini saya bagi menjadi dua kategori, yaitu ada yang tinggi dan juga rendah, dan menggunakan kategorisasi dua jenjang. Di sini TEI yang tinggi itu jika skornya lebih dari sama dengan 120, sedangkan jika yang rendah itu yang kurang dari 120. Nah, ini masuk ke hasilnya. Jadi di sini bisa dilihat terdapat 3 tabel. Yang pertama ini yang paling atas adalah kategori IGD mild dengan TEI rendah dan tinggi. Yang kedua kategori IGD moderate dengan TEI rendah dan tinggi, dan yang ketiga ini kategori IGD severe dengan TEI rendah dan tinggi. Dapat dilihat misalnya di tabel pertama itu yang rendah ada 43 orang dan yang tinggi ada 138 orang. Dari total semua ada 181. Di sini dapat terlihat bahwa yang paling banyak ini adalah yang tinggi. Lalu jika di kategori IGD yang moderate, di sini dapat dilihat ada 49 orang yang rendah dan juga yang tinggi ada 34 orang. Di sini yang paling banyak itu adalah TEI yang rendah. Lalu di kategori IGD yang severe, di sini dapat terlihat yang rendah ada 5 orang dan yang tinggi ada 2 orang. Dari total itu semua ada 7 orang dan yang paling banyak adalah mereka yang punya TEI rendah. Untuk kesimpulan, ini sama yang tadi yang telah disebutkan. Dapat dilihat, jadi
Untuk yang kategori mild ini yang paling banyak TE-nya itu yang tinggi, sedangkan yang moderate dan severe ini yang paling banyak TE-nya itu yang rendah. Dan gamers dengan TE yang tinggi ini memiliki aspek-aspek kepribadian terkait emosi yang cenderung lebih tinggi daripada gamers yang TE-nya rendah. Dan di sini contohnya salah satunya faktor yang pertama yaitu ada well-being. Jadi mereka yang gamers yang mempunyai TI tinggi ini, mereka ini memandang hidup secara positif, lalu juga lebih bahagia dan puas di kehidupannya, sedangkan mereka yang gamers dengan TI rendah ini, mereka lebih pesimis dan juga selain itu merasa sedih dan kecewa dengan kehidupan yang dia jalani. Sekian paparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.